Hello guys, welcome back to my channel. Halo guys, balik lagi bersama saya Ridwan Pras. Nah, halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga tidak ada halangan suatu apapun. Dan buat kalian yang menonton video ini, semoga dimurahkan rezekinya. Nah, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan juga komen di kolom komentar. Aku bakalan upload di channel ini sebanyak 3 kali dalam seminggu cuy. Oke, pantengin terus channel ini ya cuy. Oke, di konten kali ini kita membahas kasus yang beredar di Amerika Serikat pada tahun 1995. Oke, aku nggak bakalan nge-spoiler dulu, jadi aku bakalan ngejelasin secara singkatnya ini tuh kasus apa gitu. Jadi kasus ini tuh kasus-kasus yang sangat liar sekali dan sangat innocent cuy. Jadi tuh kisahnya tuh ada seorang gadis muda di Amerika Serikat yang sedang mencari orang tua kandungnya. Namun siapa sangka tujuan dari gadis muda ini yang ingin mencari ayah kandungnya atau orang tua kandungnya itu harus berakhir tragis dan hingga meninggal. Kisah ini tuh berawal dari tahun 1995 di mana seorang pemuda yang bernama Stephen Pladl saat usianya 20 tahun pada waktu itu bertemu dengan Elisa Gracia. Nah, Gracia adalah seorang gadis yang kala itu sedang berusia 15 tahun. Nah, 3 tahun kemudian saat pertemuan itu terjadi, si Elisa telah melahirkan seorang anak dari Stephen yang mereka beri nama yaitu Dennis. Nah, seperti pasangan muda lainnya, percocokan mulai terjadi di 3 tahun pertama mereka. Nah, si Elisa ini mengakui bahwa dia itu pernah mendapatkan perlakuan yang sangat kasar dari Stephen. Bahkan bayinya yang bernama Dennis juga mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya yaitu Stephen. Wow. Nah, di saat Dennis ini sedang menangis, nah seperti halnya bayi pada umumnya, saat bayi itu menangis, si Stephen ini nggak terima cuy. Malah si Stephen itu seperti kayak terganggu gitu loh di saat si Dennis menangis atau si bayinya ini menangis. Karena si Stephen ini tuh bapaknya ini nggak suka dengan seorang bayi yang menangis. Astagfirullah. Malahan si Dennis itu, bayinya itu seringkali ditemukan luka lebam, ya akibat perlakuan dari ayahnya si Stephen. Nah, lebih parahnya lagi, kalau si Stephen emosinya lagi memuncak, si bayinya itu cuy dimasukkan ke dalam kulkas pendingin. Ini parah sih ini. Orang tua macam apa gitu loh. Dia tega melukai bayinya sendiri dan bahkan memasukkan bayinya sendiri ke dalam kulkas. Ini kasus paling gila sih ini. Anehnya, meskipun Stephen telah melakukan bayinya seperti itu, si Elisa nih, si ibu dari Dennis, tetap dan masih kekeh ingin tinggal bersama Stephen. Padahal ibunya sendiri juga udah tahu kalau si Stephen itu perlakuannya sangat-sangat bejat. Nah, konon katanya mereka ini telah menikah dini. Ya seperti halnya kalau di Indonesia kan menikah sebelum 17 tahun itu kan. Nah, si Elisa sama si Stephen telah melakukan hal tersebut. Dan mereka sadar ternyata mereka belum siap untuk mempunyai anak. Khususnya si Stephen, bapaknya ini belum siap untuk memiliki anak dan merawat anak. Oh my god, kalau emang belum siap ngapain dibuat gitu loh, ya kan? Nah, terus si orang tuanya ini telah memberikan Dennis, si anaknya ini, untuk diadopsi oleh orang lain. Nah, ternyata Dennis telah dirawat oleh orang tua angkatnya yang penuh kasih sayang bernama Anthony dan juga Kelly Fusco. Nah, orang tua baru Dennis ini tuh sangat sayang banget gitu karena kan si Anthony dan juga si Kelly belum punya anak cuy. Nah, setelah beberapa bulan kemudian si Anthony dan juga si Kelly Fusco telah memberikan nama lain dan nama Dennis dihapus dari nama bayi itu. Jadi nama bayi itu tuh sekarang namanya Katie Fusco setelah diadopsi. Nah, setelah diadopsi tuh mereka hidup bahagia dan tinggal di New York. Nah, pada tahun 2007 setelah sekitar 10 tahun ya dari peristiwa 95 itu, si Elisa ini siap memiliki anak
dan konon katanya telah memiliki anak perempuan yang telah lahir pada tahun 2012, tepatnya 5 tahun setelah 2007 itu. Nah, terus kehidupan baik keluarga Paddle dan juga Fusco berjalan dengan tenang hingga pada tahun 2016. Nah, Katie yang kini berusia 18 tahun mulai penasaran akan keluarga kandungnya. Hal ini mudah dipahami sih, karena Katie sudah dewasa dan juga tentulah tahu akan keluarga biologis yang sudah melahirkannya. Katie melacak mereka berdua menggunakan media sosial, dan akhirnya Katie Fusco menemukan orang tua kandungnya, dan mereka saling berbalas obrolan melalui media sosial. Nah, setelah lulus SMA nih, ceritanya Katie mau kuliah di New York. Namun setelah dia mengetahui keluarga kandungnya, si Katie ini merasa rindu dan si Katie memutuskan untuk pindah ke Virginia, tempat di mana Elisa dan juga Steven tinggal. Nah, usut punya usut, mulai bulan September, Katie akhirnya tinggal bersama keluarga kandungnya. Nah, konon katanya, singkat cerita, rumah Elisa dan juga Steven itu sempit dan sangat-sangat kecil. Oleh karena itu, si Steven nih, ayah kandung dari Katie, akhirnya tidur di lantai. Ya, orang tua harus mengalah ya. Dan konon katanya si Steven dan juga Elisa, orang tua kandung dari Katie Fusco ini, sering bertengkar dan ya sering pisah ranjang gitu konon katanya. Lalu bulan November tahun itu, si Elisa meminta cerai terhadap Steven. Nah, menurutku sih harus cerai aja sih, karena ini hubungan termasuk hubungan toksik yang tidak patut dipertahankan. Namun sangat disayangkan sih, karena kan si Katie ini baru saja bergabung dengan keluarga kandungnya gitu loh. Tapi orang tua mereka harus terpaksa bercerai. Nah, usut punya usut, si Elisa ini curiga ada pihak ketiga yang memanfaatkan situasi itu. Nah, oleh karena itu, akhirnya nih, si Katie dan juga adiknya harus memilih dia ikut Elisa atau Steven gitu. Nah, singkat cerita nih, pada tahun 2017, si Elisa, si ibu kandungnya ini cuy, telah menemukan sebuah diary di rumahnya, di rumah dulunya waktu mereka belum cerai itu kan. Ternyata yang dicurigai oleh Elisa terhadap wanita ketiga atau pihak ketiga atau selingkuhannya Steven, yaitu ternyata Katie Fusco. Aduh, seorang anaknya sendiri. Nah, lalu Elisa itu kembali ke rumah Steven cuy. Konon katanya ketika Elisa kembali ke rumahnya itu, ia langsung terkejut. Ternyata Katie sudah hamil. Yang menghamili adalah ayahnya sendiri. Astagfirullah. Ini Steven benar-benar bejat sih menurutku. Udah hubungannya toksik, tambah lagi si Katie dihamilin. Nah, Elisa pun shock kan ya. Yang namanya ibu kandung tahu kalau anaknya ternyata hamil dari ayahnya. Shock, si Elisa langsung telepon polisi, dan setelah polisi datang, yang diwawancarai hanya Elisa dan juga Steven. Katie-nya belum. Hingga akhirnya polisi tidak melakukan penangkapan mereka sama sekali. Ya dikarenakan kan ini kasus keluarga ya. Ya walaupun ini tuh kasus yang sangat tabu dan juga dilarang gitu. Cuman polisi belum bisa menangkap Steven. Ya karena mereka tidak melanggar hukum gitu. Kenapa kok tidak terjadi pelanggaran hukum? Karena mereka ini tuh sama-sama suka gitu loh, bukan hamil karena pemerkosaan atau hasil dari pemaksaan gitu kan, enggak. Itu hasil hubungan antara suka sama suka. Jadi polisi Amerika tidak menangkap mereka berdua. Nah, tepatnya pada Juli 2017, Steven dan juga Katie, pasangan ayah dan anak itu nekat melanggengkan hubungan mereka ke tingkat yang lebih jauh. Mereka memutuskan untuk menikah weh. Hubungan terlarang mereka tentulah amat melanggar norma dan etika yang ada. Bahkan untuk ukuran gaya hidup bangsa barat yang terbilang bebas pun juga termasuk melanggar norma dan etika gitu. Tapi nggak tahu entah kenapa hubungan pasangan ayah dan anak ini malah melenggang bebas sampai ke jenjang pernikahan. Ini toksik banget sih. Ternyata mereka berhasil mengakali sistem hukum dengan tidak mengungkapkan hubungan biologis mereka. Ini gila sih. Sehingga mereka diizinkan untuk menikah secara legal. Wow. Tanya itu cuy. Bahkan di pesta pernikahan mereka pun keluarga yang mengadopsi Katie pada waktu itu malah mendukung pilihan anaknya.
pilihan anak angkatnya, pilihan Katie untuk menikah dengan orang tua kandungnya. Ini si orang tua angkat juga sama-sama nggak genah. Nah, dan pada akhirnya September 2017 lahirlah seorang anak dari Stephen dan juga Katie yang bernama Ben. Namun sebaik apapun bangkai disimpan, pasti akan tercium juga cuy. Nah, di tahun 2018 polisi ternyata telah mengendus hubungan terlarang mereka setelah mereka memasukkan identitas biologis mereka. Wow. Lalu polisi menangkap mereka dengan tuduhan yaitu pelanggaran incest dan juga perzinahan. Nah, usut punya usut nih, mereka dibebaskan Mereka dibebaskan dikarenakan ya karena mereka membayar jaminan. Ini gila sih. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Antara Stephen dan juga Katie tidak boleh berkomunikasi lagi. Akhirnya Katie kembali ke New York bersama orang tua angkatnya. Sementara itu Stephen mendapatkan hak asuh anaknya yang bernama Bennett, anak dari Katie dan juga Stephen. Nah, pada tahun 2018 cuy, nalar sehat dari Katie akhirnya menentunya untuk bercerai dengan Stephen. Melalui telepon, ia mengatakan ingin berpisah dengan ayah dan juga sekaligus kekasihnya itu. Jadi apa yang terjadi selanjutnya ini memang tidak bisa disangka-sangka sih. Katie sadar kalau hubungan mereka itu terlarang dan sangat tidak sopan gitu kan. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk bercerai dari Stephen, sang ayah kandung. Nah, tepatnya tanggal 11 April 2018 si Stephen ini ditemui oleh si Katie dan mereka cekcok, marah-marah terus gitu. Apalagi si Stephen, orang yang sangat-sangat toksik dan juga suka marah banget itu kan. Nah, setelah Stephen diceraikan nih, tepatnya pada tanggal 11 April 2018, si Stephen telah membunuh Bennett, anak yang lahir dari hubungan terlarang antara Katie dan juga Stephen. Dan tragisnya, si Bennett ini dibunuh dengan dicekik dan tubuhnya digeletakkan begitu saja di lemari. Ini tragis banget dan toksis banget ini. Padahal ini anak dari hubungan terlarang mereka dan si Stephen harus membunuh si Bennett. Apa-apaan coba. Nah, setelah si Stephen ini puas dengan kemarahannya setelah membunuh si Bennett, sang anak kandung, lantas si Stephen terbang ke New York untuk menemui Katie dan dia tidak terima dengan perceraian itu gitu. Sampailah si Stephen di depan rumahnya Katie, di depan rumah orang tua angkat Katie. Lalu Katie pun keluar rumah dan dibuntuti oleh Anthony, sang ayah angkat. Nah, ternyata si Stephen pergi dan diikuti oleh Katie dan juga Anthony. Nah, setelah diikuti, si Stephen ini membunuh Katie dan juga Anthony dengan cara ditembak secara langsung. Dan akhirnya Katie dan juga Anthony meninggal di tempat karena ditembak oleh Stephen. Lalu tragisnya nih, setelah Stephen membunuh Katie dan juga Anthony, dia ternyata bunuh diri. Dia mengarahkan pistolnya ke kepala dia dan membunuh dirinya sendiri. Dengan begitu tragisnya ya. Nah, dalam kasus ini tuh kita mungkin tidak pernah tahu apa yang ada di pikiran Stephen kan. Karena dia telah tega membunuh 4 orang sekaligus, termasuk dirinya, Katie, Anthony, dan juga Bennett. Wah, anak kandungnya pun dibunuh. Ini tragis sih dan sangat tidak diampuni oleh Tuhan kan. Nah, seperti pepatah yang dikatakan, pohon yang busuk akan menghasilkan buah yang busuk juga. Inilah yang terjadi di keluarga Stephen dan juga Elisa. Namun, banyak yang berspekulasi bahwasanya kasus ini itu termasuk atau hanya sebuah kasus psikologis aja gitu. Nah, sama seperti Stockholm Syndrome, di mana seorang korban bisa saja jatuh cinta pada penculiknya. Maka anggota keluarga yang telah lama terpisah bisa saja mengalami apa yang disebut sebagai GSA, Genetic Sexual Attraction. Nah, ada yang menyangka bahwa banding antara Katie dan juga ayah kandungnya termasuk hubungan yang menumbuhkan benih-benih cinta. Namun ada pula yang menentang teori dan menyebut GSA sebagai sebuah pseudoisms yang belum terbukti kebenarannya. Yang jelas, kisah cinta antara ayah dan juga anak
dan lahirlah seorang anak terlarang. Ini termasuk adalah perbuatan yang tabu dan termasuk perbuatan yang perzinahan. Terlepas dari itu, norma-norma yang kelihatannya mengekang, namun sesungguhnya menginginkan yang terbaik untuk kehidupan kita, seperti itu. Nah, kasus ini tuh mengingatkanku terhadap sinetron Indosiar yang berjudul Selingkuhanku Ternyata Anak Dari Ayahku. Apa-apaan coba? Ada-ada aja. Tapi kalau misalkan kasus ini baik-baik aja, dalam artian keluarga dari Steven itu fan-fan aja dan tidak ada masalah, yang paling kasihan itu Bennett sih, dan dia bakalan mengalami trauma sampai gede mungkin ya, karena bakalan kalau misalkan ketemu teman bakalan ditanyain kan, orang tua kamu siapa gitu. Itu yang bikin mental orang down sih kadang seperti itu ya. Jadi ya, belajar dari kasus ini, kita semua harus berada di jalan yang lurus. Oke, sekian dulu kisah cerita kali ini, dimana seorang ayah tega membunuh anak kandungnya dan memerkosa anak kandungnya. Ya, walaupun mereka dikaitkan karena suka sama suka ya, cuman kan itu tetap tidak boleh gitu kan, dimana seorang ayah memerkosa atau menghamili seorang anak perempuannya. Semoga kisah ini tidak ada lagi yang seperti ini dan kita semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Oke, sekian dulu video kali ini dan see you on the next cerita berikutnya. Check it out. Ciao.